Subhanallah, Alhamdulillah, Allah Akbar, ya haula wala quwwata. Semua itu. Setiap kali lisan ini sanggup membaca la ilaha illallah, subhanallah. Berarti Allah sedang membantu. Bantuan itu yang disebut warid. Bantuan itu disebut warid. Apa arti warid? Sesuatu yang datang dari Allah. Ya, maka kita nggak boleh GR. Kalau saya nggak zikir nih, pesantren ini pasti kesurupan. Gitu. Jangan sombong. Habis itu ente kesurupan. Ya. Kalau saya nggak sholawat nih, pesantren ini panas. Jangan begitu. Ya. Dalam Sahih Bukhari, para sahabat berkalam, laula anta ya Rabb ma tadaina, wala sallaina, wala zakkaina. Ya Allah, kalau bukan karena engkau yang membantu kami tidak akan dapat hidayah, tidak mampu sholat, tidak mampu puasa, tidak mampu zakat, tidak mampu zikir. Jadi kita bisa zikir karena Allah yang gerakkan. Itulah makna fazkuruni azkurkum. Sebut aku sebut engkau. Saya sering nanya, duluan mana yang nyebut? Kita apa Allah? Sebutlah aku sebut engkau. Duluan siapa yang nyebut? Allah ngomong, hai hambaku, sebut aku, fazkuruni azkurkum. Pasti aku sebut-sebut namamu. Siapa yang dulu menyebut? Ya, kita apa Allah? Kalau kita, pantas makomnya gak naik-naik. Ya, namanya makomul muridin. Makommu murid. Walaupun sudah jadi bapak ibu, tapi makom masih murid. Karena GR, kita yang berzikir. Saya mau tanya lagi bapak ibu. Adakah di tubuh kita, di alam semesta ini, sesuatu yang bergerak tanpa izin Allah? Ada nggak? Ada nggak? Berarti kita kalau zikir, itu digerakkan Allah bukan? Jadi duluan siapa yang zikir? Allah. Jadi kalau kita berzikir, baca Yasin, baca apa, itu Allah lagi nyebut nama kita. Bukan kita yang menyebut nama Allah. Jadi kapan Allah ingat hambanya? Jika hambanya ingat Allah. Bolak-balik aja tuh. Tapi sebenarnya yang ingat itu hanyalah Allah. Allah lah yang mengingat dirinya sendiri lewat hambanya. Nah, jadi kalau kita bisa zikir, itu Allah lagi pinjam lidah tuh. Lidah kita yang hina ini dipinjam untuk mampu menyebut namanya. Karena banyak orang tinggal dekat masjid, nggak masuk masjid. Berarti badan dia nggak dipinjam oleh Allah. Nggak digerakkan oleh Allah. Tapi apakah dia masih meminjam, sedangkan tubuh ini milik dia juga. Ya. Qad aflaha man zakka. Ditumbuhkan, dipupuk. Maka memberi ikop tidak boleh terlalu keras. Memberi pujian juga tidak boleh terlalu keras. Ngirim santri untuk juara-juara gak mesti terlalu sering. Karena kalau santri sudah sering merasa juara, merasa pinter, ada perasaan jumawa dalam dirinya. Ini pesantren, ini sekolah ini yang mengharumkan saya. Ya. Jangan terlalu sering memuji. Jangan juga terlalu parah dalam mencaci. Bodoh kalian, jangan terlalu sering begitu. Pinter kalian, jangan terlalu sering. Pupuk begitu, memupuk itu pelan-pelan. Ya, itu namanya tazkiyah. Kalau sudah dia tumbuh, berakar, berurat, maka dia akan tumbuh sendiri. Nggak perlu dikasih apa-apa lagi. Baru namanya insan kamil. Ya, qad aflaha man zakkaha, wa qad khaba man dassaha. Rusaklah siapa yang dassa. Dassa bahasa Arab itu merusak. Menyusupkan keburukan dalam dirinya. Ya. Bapak Ibu yang melekat Allah, terakhir yang mau saya sampaikan. Ada tanya jawab Pak Kiai? Dulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkisah. Apa kata beliau? Nanti di akhirat ada seseorang dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis Imam Al Baihaqi. Ada di Tirmizi tapi lafaznya berbeda. Ketika dihisap, keluarlah laporannya. Semua yang dia lakukan adalah dosa. Mulai dari dia remaja sampai dia meninggal semuanya dosa. Akhirnya malaikat azab turun. Mengikat orang ini lalu menyeretnya. Tapi ketika hampir mendekati pintu neraka, Allah bertitah, berkhitab. Apa kata Allah? Wahai malaikatku, sudahkah kalian
memeriksa isi dadanya. Lalu kata mereka, belum ya Allah. Maka Allah kemudian mengatakan, bedahlah dadanya, lihat isi jantungnya. Denyutnya mengeluarkan kalimah apa. Lalu dibedah dadanya, jantungnya dikeluarkan. Ternyata jantungnya mengeluarkan darah berbunyi lafaz Allah, Allah, Allah. Padahal dia maksiat sepanjang umurnya. Bunuh orang, berzina, korupsi, nyakitin orang. Semua ada sama dia. Enggak ada, cuma dia enggak syirik. Dia tidak menyekutukan Allah. Di akhir hayat dia bertemu wali Allah, mengajarkan dia zikrullah. Zikirnya masuk ke dalam kolbunya. Idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Jika disebut nama Allah, kolbunya bergetar. Itu kolbunya, sekali kolbu bergetar, dia akan selama-lamanya bergerak. Terus. Walaupun kita sudah nggak sadar pakai ini, tapi kolbu itu terus begini, menyebut nama Allah. Ternyata dia di masa hidupnya dulu pernah dibimbing zikrullah oleh gurunya. Kita sebut talqinuz zikr. Dan itu merasuk, nyatu dengan kolbu, bergetar. Diambillah getaran kalimah Allah itu, ditimbang dengan semua dosanya. Ketika ditimbang, awalnya masih goyang-goyang. Itu kolbu masih menyebut nama Allah, diambil lagi getarannya, masih belum. Ambillah kolbunya langsung ditaruh. Bukan hanya getarannya yang ditaruh. Kolbunya yang ada nama Allah di situ diletakkan. Langsung timbangan menjadi berat. Apa kata Allah? Wahai hambaku, jika engkau timbang namaku dengan langit dan bumi, masih lebih berat namaku. Waladzikrullahi akbar. Sungguh menyebut-nyebut nama Allah itu lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah begitu, pasti orang nyebut nama Allah kalau sholat pasti khusyuk. Ya, karena Allah yang besar. Walhasil malaikat azab melepaskan rantainya. Lalu diambil alih oleh malaikat rahmat. Masuk surga dia dan kalimah Allah. Allah ampuni semua maksiatnya. Ada orang begitu nanti. Itu karena si guru mau terima. Seburuk apapun murid dia terima, dia didik, dia didik, dia didik. Ini pesan saya kepada sesama guru. Jangan putus asa mendidik murid. Ya. Ketika Azazil itu kan Banul Jan, pangerannya Jan, belum jin, masih Jan. Banul Jan itu disebut jismun nariyah. Jisim yang tercipta dari api. Kalau malaikat, jisim nuriyah. Jisim tubuh tapi tercipta dari nur, itu malaikat. Kalau Azazil, mbahnya setan-setan itu terciptanya dari api. Ketika terjadi bencana di muka bumi, semua jin-jin pergi dari tanah, mereka pergi pohon-pohon, pergi ke laut, pergi ke gunung-gunung, terbang ke awan. Sisalah ada satu anak kecil, namanya Azazil. Allah berfirman kepada Sayyidina Jibril, "Hei Jibril, ambil itu anak, ajarkan dia." Padahal di takdirnya, ini anak tetap akan jadi musuh Allah. Tapi seorang guru tidak boleh putus asa. Saya sudah banyak ketemu santri-santri Badung waktu sekolah, tapi jadi soleh di luar sekolah. Dan mohon maaf, banyak ketemu santri soleh waktu sekolah, jadi orang stres di luar sekolah. Karena dia merasa pinter dan soleh. Berarti pinternya belum sampai tazkiyah. Ya. Maka Bapak Ibu, terutama para masyaikh, para asatis, para kiai, jangan lakukan kesalahan rahib yang menvonis orang yang membunuh 99 orang. Jadilah seorang wali terpencil, yang walaupun sudah bunuh yang ke-100-nya yang dia bunuh si rahib, dia masih terima. Ya. Semoga kita menjadi asbab orang-orang mendapatkan hidayah. Amin ya Rabbal alamin. Begitu juga kita semua. Ya. Gimana Pak Kiai? Mau ada tanya jawab? Silakan diatur. Ya. Sebelum acara ditutup dengan doa, kami buka sesi tanya jawab terlebih dahulu. Karena terbatasnya waktu, kami batasi 3 pertanyaan. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, silahkan mengangkat tangan. Oke, monggo Ustaz Sa'roni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Kami akan bertanya, dalam melaksanakan sholat atau bersolawat, kita pasti akan berusaha untuk khusyuk, Bu ya.
Akan tetapi seringkali kita merasakan ketika kita mau khusyuk, lebih khusyuk lagi, maka terlintas pikiran-pikiran dari otak kiri kita. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana caranya agar ketika kita bersolat atau bersolat dengan khusyuk, itu tidak muncul terlintas pikiran-pikiran dari otak kiri kita. Sehingga otak kanan kita bisa maksimal dalam khusyuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Langsung aja ya, Sakit langsung dijawab. takut lupa. Kalau tamu nggak kenal Romo Kiai Fathul Huda, beliau lagi pakai baju kaos, nggak pakai kopiah, pakai topi pet, dikira cleaning service. Paham? Nggak hormat. Tapi kalau kenal, mau pakai baju apa, hormat gak? Mungkin cleaning service-nya nggak kenal sama beliau. Jangan buang situ. Gitu. Bisa jadi begitu. Jadi hormat itu adalah salah satu sikap orang khusyuk. Karena khusyuk itu salah satu maknanya adalah ta'zim. Hormat. Tidaklah muncul rasa hormat kecuali kenal kepada yang dihormati. Coba, kalau kepala sekolah jalan nih, itu semua santri diem loh. Benar gak? Kalau kepala sekolah nih lewat, belum pengasuhnya lewat, baru kepala sekolah. Bahkan mungkin wali kelas masuk sudah diem, sudah hormat. Kita ini punya guru dua jenis. Ada guru Jamaliyah, ada guru Jalaliyah. Ada guru Jamaliyah, dia berwibawa dalam kasih sayangnya. Ada guru Jalaliyah, dia berwibawa dalam ketegasannya. Ini saya nggak tahu nih para ustadz ini yang mana ini ya. Coba, dulu pernah jadi siswa, jadi santri, senang sama guru tegas atau guru penyayang? Senang sama guru penyayang apa tegas? Yang mana? Penyayang. Benar. Tapi guru tegas perlu nggak? Perlu. Kalau ada guru penyayang, orang ngadu kepadanya. Orang bermanja-manja kepadanya. Siswa sama dia udah kayak temenan. Tapi kalau ada guru Jalaliyah, tegas. Itu santrinya takut. Kalau gurunya udah lewat langsung begini. Nunduk, bener. Perlu ada yang begitu. Untuk supaya dapat rasa khusyuk, kenalilah Allah dari dua pintu ini. Dua sifat ini. Allah yang maha Jalil, Zul Jalal. Dan yang kedua, Ikram. Ikram itu Jamal. Sisi Allah baiknya atau sisi Allah tegasnya. Kalau sudah kenal Allah, nggak perlu mikir. Sholat tuh jangan mikir. Sholat tuh pakai zikir. Aqimis sholata lidzikri. Dirikan sholat untuk mengingatku, bukan untuk memikirkan aku. Ini karena kepintaran baca kitab, jadi mikirin Allah.